standarnya harus standar global, jangan standar lokal, standar itu global. Ini dari sisi kompetensi yang harus dibangun, dan teman-teman semua tidak harus pergi ke luar negeri untuk bisa standarnya tinggi. Anda bisa terlibat langsung dari sini. Teman-teman punya Twitter semua? Punya semuanya punya Twitter. Ada yang nggak punya di sini Twitter? Sudah malu ngaku ya sekarang. Punya Twitter itu. Kalau Facebook punya semua? Belum tentu malah ya. Sekarang Twitter lebih populer dari Facebook. Tapi teman-teman sekalian, coba Anda cek Facebook Anda. Teman Anda di Facebook siapa? Kebanyakan teman-teman SD, SMP, SMA, dan teman kuliah. Jadi Facebook ini dipakai untuk reuni, alat yang sangat canggih Anda pakai untuk merawat hubungan masa lalu. Bukan dipakai untuk membangun hubungan masa depan. Anda tidak bisa berteman dengan tempat-tempat orang-orang yang menjadi misalnya penerima hadiah Nobel di bidang Anda, dengan peneliti-peneliti yang karya tulisnya menjadi rujukan di bidang Anda. Mereka semua bisa tersambung. Anda tersambung tidak dengan mailing-list yang merupakan bidang studi yang Anda miliki, yang Anda tekuni, dengan mailing-list internasional di bidang ini. Ketersambungan itu penting sekali, sehingga teman-teman memiliki standar yang lebih tinggi karena Anda bandingkannya dengan mereka-mereka yang berada di posisi state of the art. Yang ketiga adalah kesadaran that you are a global citizen. Teman-teman semua, Anda jangan membayangkan dunia 20 tahun lagi seperti sekarang. Anda akan masuk di dunia yang berbeda, dan dunia yang berbeda ini your part of the world, bagian dari dunia. Jadi Anda adalah warga Jogja, Anda adalah warga Indonesia, dan Anda adalah warga dunia. Menjadi warga dunia itu artinya Anda bisa berinteraksi dengan dunia. Kuasai bahasa internasional. Kuasai bahasa internasional. Jangan tidak. Dan Anda harus bisa. Kuasai bahasa internasional itu bukan untuk mengambil ilmu saja, tapi untuk menyebarkan ide dan gagasan Anda. Kalau Anda punya ide dan gagasan dan Anda hanya tulis dalam bahasa Indonesia, maka yang mandek di situ. Tapi jika Anda bisa tulis dalam bahasa internasional, maka ini akan punya efek yang besar. Bicara internasional, airport di sini internasional ya. Siapa yang pernah masuk ke wilayah internasional di airport itu? Masuk ke Gajah Anda pernah? Sekarang saya tanya, yang punya paspor di ruangan ini siapa? Alhamdulillah. Banyak juga. Yang belum punya boleh acungkan tangan. Yang ingat, Anda belum punya paspor. Saya usul Anda urus paspor itu ya. Anda bikin paspor. Terus lihat iklan. Kalau ada penerbangan murah ke Singapura, berangkat pagi, sore pulang. Dia pakai ongkos. Datang ke sana, lihat apa tujuannya. ASEAN is coming. Siapa yang paling kuat di ASEAN hari ini? Singapura. Kami membutuhkan Anda yang 6% itu untuk mengalahkan Singapura. We need you to beat them. Tapi untuk Anda bisa mengalahkan Singapura, Anda lihat mereka seperti apa. Anda perhatikan apa yang mereka kerjakan. Lalu Anda katakan pada diri sendiri, saya akan lakukan ini bagi Indonesia dan lebih baik dari Singapura. Itu yang dan saya bisa jamin Anda ketemu harga tiket bolak-balik Jakarta Jogja Singapura yang bisa lebih murah daripada Jogja Makassar, dan jaraknya pun lebih dekat. Jogja Singapura lebih dekat dari Jogja Medan. Teman-teman, Anda harus bayangkan your member. Yang keempat adalah Anda akan hidup di era meritokrasi. It's not your background, it's your foreground. Bukan latar belakang, tapi latar depan Anda yang akan menentukan. Kita kadang-kadang kalau dengar meritokrasi rasanya pesimis. Masa mungkin sih di Indonesia ada meritokrasi? Saya amat yakin bisa. Sekarang kalau masuk Kementerian Luar Negeri ke Deplu, jika Anda tidak lolos ujian, Anda tidak bisa menjadi calon diplomat. Kasih
anaknya siapapun nggak penting. Kenapa? Oh, anak mantan menteri aja nggak bisa masuk. Mungkin tidak kalau era 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, anak menteri daftar di kementeriannya nggak lulus, mungkin tidak. Sekarang it's happening. Dan ketika bapaknya, untungnya bapaknya tidak tanya. Tapi kalaupun bapaknya tanya, maka jawabannya, bukankah ini sistem yang bapak buat? Kalau bapak menerapkan sistem, the world is changing, Indonesia is changing. Anda akan ketemu Indonesia yang 20 tahun lagi sudah berubah. Jangan membayangkan praktek yang selama ini dianggap normal itu akan berkelanjutan. Kamu juga begitu. Kamu juga begitu. Makin hari bukan jumlah atau bukan faktor-faktor non prestasi, tapi faktor-faktor yang menyangkut prestasi. Dan di situ Anda masuk di era yang dari topang. Jadi Anda perhatikan hal ini sebagai bagian dari kesiapan Anda. Lalu kalau Anda sudah lakukan itu, tempatkanlah dalam perjalanan hidup I am again citizen of Indonesia yang akan memberikan makna buat Indonesia kita. Mungkin itu sebagai pengantar. Saya izinkan teman-teman untuk bertanya ya, nanti tanya, komentar, dan bebas boleh tanya apa saja yang kira-kira saya bisa jawab ya.